Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dengan NIM 201105010007 dari Prodi Perbankan Syariah 1. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan menanggapi video materi mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Misal Indonesia sebagai negara terbuka, maka akan terjadi sebuah perdagangan antar negara, baik itu ekspor maupun impor. Ketika Indonesia itu mempunyai suatu produk, misalnya minyak dan lebih dalam kebutuhan dalam negeri, maka akan dijual ke luar negeri, bisa dijual ke Amerika misalnya. Atau ketika Indonesia butuh suatu barang, maka Indonesia bisa membeli ke luar negeri, misal HP. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka merupakan pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat, jumlah uang yang beredar, harga barang atau jasa. Selanjutnya ada sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, institusi keuangan, permintaan modal, dan luar negeri. Selanjutnya perekonomian terbuka impor, yaitu pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri itu sendiri. Manfaat kegiatan impor ada 3. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja modern. Dan yang terakhir yaitu memperoleh bahan baku. 2. Perekonomian terbuka ekspor. Pengertian perekonomian terbuka ekspor yaitu barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor ada 3, yaitu memperluas pasar. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, yaitu memperluas lapangan kerja. Faktor penentu ekspor dan impor. Ada permintaan akan barang, ada mutu atau kualitas dari suatu bahan, selanjutnya barang spesial, dan yaitu teknologi. Faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian, kemudian suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Di dalam penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian diperjualbelikan dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AE sama dengan Y ditambah M. Selanjutnya perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manna, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian tanggapan video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.